Selamat pagi saudara, shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, apa kabar saudara hari ini? Dahsyat ya, amin, luar biasa. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati, kita mau bawa setiap penyembahan kita, setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Bapa yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau selalu mendampingi kami Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, Kau gak pernah tinggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau sama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan pagi hari ini Bapa. Biarkan Engkau disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, biarkan kami memuji-Mu, saudara kita pujikan, kita sembah Tuhan, kita muliakan nama Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan, oh Kau yang layak terima pujian, hormat kemuliaan, Yesus, ya Yesus. Tuhan, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Sekiara dalam Bapa pase, sekiara dalam kita setia, Tuhan kita mulia, Kau setia. Dengan segenap hati kita, kerendahan hati katakan, Bapa, Kau setia, Bapa. Tenanglah, jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta.
mengakui bahwa Tuhan kita Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau yang sediakan keperluan kami. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Sekian adalah bala 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 bala. Sekian inadana inene. Sekian inadana inana. Sekian adalah bala bala baba 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 baba. Oh Bapa yang setia, Tuhan Yesus. Skinirala banana baba baba baba. Kau yang cukupkan setiap kami, Tuhan. Skinirala banana 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 banana. Oh Bapakku yang setia, Kau yang urapi kami, berikan kami kekuatan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
ucapan syukur kita, penyembahan kita pagi hari ini. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Kami percaya Kau selalu menyertai kami. Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan kami Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kami andalkan. Yes Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, Yesus, satu-satunya. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Bapa bahwa kami punya Allah yang kami andalkan, yang setia Bapa, yang selalu memberkati kami anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ini pujian kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarkan semuanya menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Saudara bisa berikan tos ke satu dengan yang lain, katanya, katakan Allah kita Allah yang sanggup. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat, mari, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup buat semua itu bagi kita. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang
duduk kembali. Sebentar. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersama saya Karen, berikut HOG News minggu ini. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam setengah 7 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Sabtu 4 Mei jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Mohon perhatian, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada Kamis 9 Mei jam 5 sore di tempat ini. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Gereja yang tidak menjangkau yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang.
Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu 1 generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Pagi hari ini kita juga akan memperkatakan apa yang Tuhan sudah taruh untuk gereja kita. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah bersama-sama. 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Puji nama Tuhan. Mari saudara sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur Bapa bahwa kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami bawa setiap doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GBI Jatang Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami berdoa untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap. Kami juga secara khusus Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu rohani kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Yonto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang kami di tempat ini Pendeta Timotius Andi beserta dengan keluarga Bapak. Bapak, kiranya Tuhan tangan Tuhan saja mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan. Biarkan hamba-hamba Tuhan ini merasakan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan melingkupi kehidupan hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Biarkan lewat mereka Tuhan Yesus nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, setiap usahanya Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mengurapi Tuhan, Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan juga Bapa. Kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin diberkati Tuhan. Kami semakin hari Tuhan semakin diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa bertumbuh Tuhan. Bisa bertumbuh serupa dengan Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Kami menopang Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami. Ya berdoa untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami Tuhan. Ya berdoa untuk Semarang Tuhan Yesus. Shalom Semarang, damai sejahtera Allah turun atas Semarang. Diberkati kota kami Tuhan, diberkati setiap jajaran pemerintahan Tuhan. Diberkati setiap warga Semarang Tuhan. Berikan keamanan yang lebih lagi Tuhan untuk kota kami Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya anugerah-Mu Tuhan tercurah atas kota kami Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, negeri kami Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, shalom Indonesia. Tuhan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, berlimpah Tuhan, melingkupi Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Indonesia Tuhan Yesus, berkati setiap pemerintahan Tuhan, presiden, wakil presiden, setiap jajaran pemerintahan Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus, Engkau akan melingkupi Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa sama-sama memuji Engkau, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Engkau yang punya acara untuk Indonesia, Engkau yang punya rencana Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya rencana-Mu damai sejahtera atas Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan kami percaya ada gerakan rohani Tuhan besar-besaran atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan, generasi Yeremia Tuhan akan lahir Tuhan atas Indonesia Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian kepada Engkau, tidak kompromi kepada dosa Tuhan, dan siap Tuhan untuk memenangkan jiwa Tuhan ada atas negeri kami Tuhan. Ya bersatu hati Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus lewat generasi Yeremia ini Bapa, kami bisa sama-sama menuai
jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kerinduan kami Tuhan di Semarang ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa beribadah Tuhan, di tempat yang permanen Tuhan Yesus. Sehingga setiap minggu Tuhan kami gak pusing-pusing Tuhan untuk mencari jadwal Tuhan untuk ibadah. Sehingga setiap minggu Tuhan kami gak usah bongkar pasang lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktu-Mu Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat Tuhan, Engkau sudah menyiapkan tempat yang permanen untuk kami beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memelihara kami. Ketika Tuhan sudah memulainya, Engkau akan mengakhirinya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyiapkannya untuk kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati untuk kota Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Diberkatilah setiap kota dan puri-puri Yerusalem. Bapak, kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, kalau setiap kami Tuhan mau bawa persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, ucapan syukur, persepuluhan Tuhan, kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarkan persembahan kami ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyediakannya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, tetap dengan bangkit berdiri, kita sama-sama menyiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami, terlebih kami mengagung-agungkan Engkau Tuhan dan menempatkan Engkau di mana seharusnya Engkau berada sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuduskan Engkau Tuhan di dalam hati kami, biar Engkau yang menerangi hati kami, untuk kami boleh menangkap apa yang mau Tuhan ajarkan, apa yang mau Tuhan berikan
Bagi kami Tuhan pagi hari ini, biar pengurapan yang baru turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini boleh menangkap isi hati Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kuasai tempat ini dengan hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau disenangkan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Silakan, boleh duduk semua dalam keadaan baik, amin. Ya, sudah lama ya ada yang tidak berjumpa. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman sesuai dengan judul perikop di dalam Lukas 11. Di situ dikatakan siapakah yang berbahagia. Ya, seringkali kita sudah dengar bagaimana tentang hal-hal yang dapat membuat kita senang. Ya, kalau saya pernah ajarkan ucapan bahagia Yesus di atas bukit, ya, bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Yang Tuhan ajarkan itu tentu berbeda dengan apa yang dunia berikan, ya. Nah, pagi hari ini saya akan berikan tema siapa yang berbahagia. Next, kita lihat dulu orang yang berbahagia itu adalah orang yang seperti apa. Ketika seseorang mengalami emosi yang positif, puas, dan hilangnya emosi negatif seperti depresi atau kecemasan. Nah, kalau definisi orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami emosi positif, puas, ya, dan tidak ada emosi negatif. Dan ketika ada pertanyaan, apakah hidup saudara berbahagia? Siapa yang berbahagia di sini? Ya, tentu saja orang-orang yang berbahagia adalah orang yang benar-benar energinya tuh positif, tidak ada lagi energi negatif. Maksudnya gini, di dalam kehidupannya kalau terlalu banyak tekanan, terlalu banyak khawatir, terlalu banyak masalah yang membuat dia ketakutan, membuat dia mempertanyakan Tuhan, ya. Atau misalnya satu keluarga, suami istri, hubungannya tidak baik karena mungkin hanya sekedar, kalau dibilang sederhana, setiap kali ngomong mungkin suaminya atau istrinya itu nyengit gitu ya bahasa Jawanya, nggak enak didengar, selalu kalau ngomong itu menusuk hati. Nah, kalau demikian pasangannya pasti tidak berbahagia karena setiap bicara dia menghasilkan energi yang negatif, sesuatu yang negatif yang dia terima. Akhirnya dia sedih dan dia adalah orang yang tidak berbahagia karena di dalam kehidupannya dia tidak mengalami kepuasan atau menerima sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, tetapi kita akan buka di dalam nasnya dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, Yesus berkata, ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Katakan amin. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus kok berkata bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kata orang sekarang dibilang bahagia itu sederhana, betul ya? Nah, ya cuma makan nasi sama tempe sambal itu sudah bahagia gitu ya. Nah, saudara, di dalam Lukas 11 dimulai ayat yang 14, suatu kali itu Yesus sedang melakukan perbuatan baik, yaitu mengusir orang dari setan yang membisukan. Dan ketika setan itu keluar, orang-orang itu takjub. Jadi kita lihat bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, dia berjalan dari desa ke kota, segala perjalanan dia lakukan sambil berbuat baik. Sehingga banyak orang yang heran dan terkagum-kagum. Ketika itu, ya, Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah karena zaman dulu pasti belum ada orang yang sehebat Yesus
ya. Lalu tiba-tiba seorang perempuan berteriak, tadi katakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi jelas perkataan ini atau kalimat ini mewakili seorang ibu, ya. Di sini siapa seorang ibu? 1, 2, 3, 4, nggak banyak, ternyata banyak anak-anak muda ya. Nah, seorang ibu itu sangat berbahagia ketika ada hal-hal yang dicapai, hal-hal hebat yang dilakukan oleh anaknya. Dia pasti berbahagia, ya enggak? Ya, pasti ya senang kalau anaknya itu melakukan hal-hal yang berbahagia, menjadi berkat bagi banyak orang, sukses dalam kehidupannya ya. Jadi ukuran manusia atau ukuran dunia itu yang membuat manusia itu berbahagia adalah pencapaian. Setuju enggak saudara? Mana ada ya ibu yang mau anaknya itu misalnya nggak berhasil, semua pasti bangga. Kalau misalnya anaknya nilainya bagus, tinggi di sekolah, nggak ditanya juga cerita saudara. Nah, itu adalah kebanggaan seorang ibu ya. Jadi berbahagia next itu adalah tujuan ya. Dijadikan tujuan hidup setiap orang. Yang membedakan adalah ukuran kebahagiaannya. Ya, baik itu harta benda. Orang bisa berbahagia kalau harta bendanya banyak, punya rumah dan mobil mewah, atau juga jabatan yang tinggi, atau punya keturunan yang sukses kayak tadi ibu tadi ya, atau dia senang berbahagia kalau pergi-pergi ke tempat hiburan, ya. Tetapi faktanya apakah demikian saudara? Banyak orang yang kaya, orang yang berlimpah-limpah ya, kekayaannya tetapi hidupnya tidak berbahagia, atau dia juga memiliki turunan tetapi malah membuat pusing. Makanya sekarang banyak istilahnya, suami istri ada yang punya komitmen, ya nikah boleh tetapi nggak punya anak. Kenapa? Kalau punya anak bisa saja anaknya bisa tidak terurus atau mereka yang tidak terurus. Jadi maksudnya belum tentu ya, karena katanya kalau anak itu dilahirkan tidak ada seorang anak pun minta dilahirkan ya, kalau anak sekarang kan gitu. Tetapi sebetulnya tanggung jawab seorang orang tua adalah bagaimana mereka bisa merawat atau memelihara anak-anaknya ya. Jadi ada juga keturunan yang bahkan membuat susah orang tuanya. Nah, jadi kekayaan, ketenaran, uang banyak adalah hal-hal yang ingin diperoleh oleh dunia untuk membuat orang puas dan berbahagia. Tetapi tadi katakan Yesus apa? Kita sama-sama hafalkan. Yang berbahagia 1, 2. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Gampang deh saudara, di sini mahasiswa semua. Yuk, sama-sama saya. 2, 3. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bisa? Gampang ya. Jadi pulang nanti 1 ayat dihafalkan. Atau sekali lagi. 2, 3. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, Yesus itu berbicara bukan sedang tidak melecehkan Maria sebagai ibunya atau menolak kebahagiaan ibunya. Ya, seakan-akan kan jawabannya bukan menunjuk kepada Maria yang berbahagia punya anak yang hebat seperti Yesus ya. Sehingga kata-katanya kan berbeda. Wah, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau gitu ya. Oh, enggak, yang berbahagia itu orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Seakan-akan enggak nyambung. Tetapi ternyata saudara, justru Yesus itu sedang menunjuk seorang ibu yang berbahagia bukan karena hal-hal yang hebat yang Yesus lakukan, tetapi karena Maria telah mendengarkan firman Allah dan dia taat. Kita lihat di ayatnya Lukas 1 ayat 31 dan 34. Nih, bagaimana Maria ini adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia taat. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ya,
ketika malaikat menjumpai Maria. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Jadi ketika datang firman Tuhan kepada Maria dan dia dibilang bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria merespon bagaimana hal itu terjadi. Tetapi di selanjutnya di ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini ketika firman datang kepada Maria, dia meresponinya dengan ketaatan. Lalu di Lukas 1 ayat 43 sampai 49 kita lihat ketika itu Maria mengunjungi Elizabeth. Next. Ya. Maria ini mengunjungi Elizabeth ketika dia hamil muda, dan Elizabeth ini adalah istri dari Zakaria, imam yang bertugas pada masa Yesus lahir itu. Dan ketika itu dia bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi Elizabeth ini mamahnya Yohanes, ya saudara, dan berbahagia ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi ini komunikasi antara Maria dan Elizabeth. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi jawaban Yesus bukan sedang tidak menghargai Maria sebagai orang yang bangga kepada anak-anaknya melakukan hal-hal yang hebat, ya kan harusnya jawab apa? Iyalah gitu ya, nih mamaku berbahagia punya anak seperti aku. Tetapi jawaban Yesus yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Bagaimana ia menunjuk ibunya juga adalah seorang yang berbahagia, karena dia telah mendengarkan firman, dia mendengarkan apa yang malaikat katakan, ya Tuhan katakan melalui malaikat utusannya, dan dia taat. Saudara, ada dua hal yang perlu kita cermati. Next. Tadi ada berbahagia, yang pertama ada mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita enggak hanya bisa mendengar firman saja, tetapi juga harus melakukannya. Ya, kalau kita mau melihat kuasa firman, kalau kita mau memperoleh kebahagiaan, yang pertama kita lihat ada contoh bagaimana Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya, dia mengumpamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Walaupun air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak bisa tergoncangkan, tergoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Lalu kelompok kedua adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukannya. Mereka seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, maka rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya saudara, sekarang ini masa-masa banyak hujan lebat, dan kita lihat di video-video kalau banyak rumah-rumah yang kintir karena tidak ada dasarnya, tidak membangun gali fondasi dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Ya, terutama yang di pinggir-pinggir sungai, mereka kegerus, mereka kintir, terbawa arus yang begitu kuat. Ya, kedua-duanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang membuat berbeda adalah yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Ya.
sekali lagi, next, siapa yang berbahagia? Yang pertama yang mendengarkan firman Allah. Nah, di sini ada pertanyaan, seberapa banyak kita telah mendengar firman Allah, tetapi apakah kita mendengarkan? Ya, kalau kita banyak sekali setiap hari kita tuh makan firman Tuhan. Ya, ada kalau enggak Selasa, Kamis, Sabtu kita juga mendengarkan firman melalui morning call, lalu juga kita ada di komsel, kita ada di dalam ibadah, kita ada di dalam SB ya saudara, tetapi kita akan melihat kalau kita sudah mendengar firman begitu banyak, tetapi apakah kita mendengarkan firman? Ya, kita akan lihat antara mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengar itu to listen, ya, mendengarkan itu to hear. Jadi mendengar, mendengarkan, dan mendengarkan aktif atau menyimak. Bahasa Inggrisnya ada to hear, to listen, dan to listen comprehension. Ya, kalau kita next kita mendengar ini adalah ketika telinga kita ketika ada suatu bunyi secara otomatis indera pendengaran kita tuh aktif. Pokoknya ada suara, ada bunyi. Suara adalah setiap suara itu yang dihasilkan oleh mulut kita ya saudara. Mulut manusia seperti menyanyi, menangis, tertawa, bercakap-cakap itu suara. Nah, sesuatu yang ditangkap oleh telinga itu disebut bunyi. Jadi kalau kita bersuara ditangkap oleh telinga kita langsung teng aktif, itu namanya bunyi, itu mendengar. Ya saudara, saudara pasti mendengar suara AC. Siapa di sini mendengar suara AC? Ya. Atau suara itu tiba-tiba semprot. Itu otomatis kita telinga kalau kita nggak tuli, berarti kita memiliki kemampuan untuk menangkap bunyi. Baik pokoknya setiap bunyi yang dihasilkan oleh mulut kita ataupun hal-hal lain. Ya, di sini sampai ya, ngerti ya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan. Ya, mendengarkan ini proses mendengar secara sungguh-sungguh terhadap suatu hal atau memasang telinga untuk mendengarkan dan memperhatikan. Di sini semua mendengarkan, amin. Ada yang ngantuk? Ada yang ngelamun? Ya, saudara, mungkin di sini kalau yang namanya mendengar, Bu Andi itu lagi ngomong, tetapi mungkin nggak tahu yang diomongin apa. Tetapi kalau mendengarkan secara sungguh-sungguh terhadap apa yang saya katakan, ya, memperhatikan, fokus. Tetapi yang lebih lagi adalah menyimak. Ya, kalau di setiap ibadah di HOG di Wonosobo itu ada hanya beberapa sekarang yang menyimak sungguh-sungguh, lebih lagi karena dia itu mencatat, ya. Mencatat setiap kalimat, dia mendengarkan sungguh-sungguh, ya. Nah, merupakan aktivitas memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan dan dibaca orang. Ini tingkatnya lebih lagi, dibutuhkan konsentrasi yang penuh supaya hal yang didengar dapat dimengerti. Jadi kalau mendengarkan secara aktif atau menyimak ini enggak hanya mampu mendengar, tapi gini loh ya, kan kalau kita punya anak, di sini yang udah punya anak, seringkali kalau kita ibu-ibu terlalu banyak ngomong, akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kalau cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih lewatin otaknya. Tetapi ada juga yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya, oleh karena itu kalau menyimak masuk kuping tetapi juga masuk hati dan merenungkan, dan apapun yang didengar itu dapat bermakna. Ya, di sini kalau mahasiswa yang rajin itu pasti benar-benar merhatiin kalau dosennya itu ngajar. Nah, kita akan lihat contohnya next adalah seorang yang bernama Maria. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Kalau setiap gambar Maria sedang mendengarkan Yesus, dia benar-benar menyimak, berkonsentrasi penuh, menangkap, mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan dia masukkan ke dalam hati, dia memelihara, dia merenungkan, ya saudara. Nah, dan Tuhan bilang, mari hanya saja satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saya garis bawahi, setiap firman yang keluar ya, yang didengar, diperhatikan, didengar, dipahami dan menjadi rema. Karena kalau rema sudah jadi rema, tidak ada seorang pun yang dapat diambil daripadanya. Maksudnya firmannya itu sudah menjadi daging, saudara, ya. Nah, tetapi ada syarat untuk kita mau mendengar. Yang jelas yang pertama adalah hubungan. Katakan hubungan. Ya. Mendengarkan itu menandakan satu hubungan. Bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan kalau kita tidak pernah ada hubungan? Atau kita contohnya ya, berhubungan dengan orang lain. Apakah tiba-tiba kita bisa mendengar seseorang itu berkata kepada kita, mengasih nasihat atau masukan, emang lu siapa gitu ya, ngatur-ngatur hidup gua gitu. Nah, kalau kita mendengarkan Tuhan, tandanya kita mendengarkan firman-Nya, kita tandanya memerlukan Dia, tandanya kita memerlukan nasihat Tuhan, tandanya kita memerlukan tuntunan, dan kita juga memerlukan tegurannya. Dan setiap hubungan itu dalam Tuhan itu perlu keintiman supaya kita juga bisa mendengar. Saya kemarin waktu lebaran di rumah, mungkin karena santai gitu ya, wah ini semua jemaat juga liburan, itu tanpa terasa santai aja di rumah gitu ya. Tiba-tiba dalam kesantaian itu juga tiba-tiba kita merasa, kalau saya nih tiba-tiba rasa ada sesuatu yang kurang, saudara. Mungkin kesibukan memang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jauh, tetapi kesantaian juga bisa, saudara. Lalu ketika saya sadar bahwa oh kok santai ya, maksudnya santai tuh ya seakan-akan ya udahlah liburan gitu ya, di rumah sih masak terus, maksudnya kan santai, perasaannya tuh santai. Nah akhirnya ketika rasanya hampa, saya akhirnya masuk kamar ya, nggak ada connect sama Tuhan, mungkin asik sendiri, lalu masuklah hadirat Tuhan dan cari wajah Tuhan, nyanyikan satu lagu ya, lalu kita ketemu dengan Tuhan ya. Masuk aja saudara, kalau misalnya kita terlalu kemerungsung, kita terlalu santai juga, terlalu sibuk, sama aja. Yang penting ketika kita kehilangan satu hubungan dengan Tuhan, kita merasa sendiri, lalu kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hariku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ketika hati kita rasanya udah jauh, saudara, nyanyikan aja satu lagu, lalu engkau akan terkoneksi, memiliki hubungan dengan Tuhan. Lalu tenangkan hati kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, perlu kerendahan hati. Dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Yakobus mendorong kita untuk kita dapat menerima firman dengan lemah lembut.
Ya saudara, jadi perlu kerendahan hati, gak boleh sombong, gak boleh merasa benar, pinter sendiri, bersandar pada pengertian sendiri, merasa bijak. Oleh karena itu kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar suara Tuhan ya. Jadi seringkali mungkin ada hubungan ya dari antara otoritas yang lebih tinggi ke orang-orang di bawahnya, orang tua dengan anak, anak murid, anak guru dengan muridnya ya, pendeta dengan jemaatnya ya. Dan ketika orang yang lebih tua, lebih berotoritas berbicara, apakah kita mau mendengarkan ya? Kadang-kadang anak sekarang, mama itu kolot, papa itu kolot ya. Orang tua mah nggak tahu aja, zaman sekarang itu berubah. Nah, itu juga membuat kita ini tidak mau mendengarkan ya. Jadi sikap tidak menghargai, sikap ndablek keras hati ditunjukkan bagi orang-orang yang tidak mau mendengar. Sedangkan next Ayub dikatakan ayat 5-17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lalu dalam Amsal dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Nah, Tuhan juga mengambil sikap terhadap orang yang tidak mau mendengarkan. Next. Ya, kalau orang nggak mau dengar, akhirnya Tuhan bisa buat orang itu tidak bisa mendengar. Aneh ya. Kalau nggak mau dengar, ya udah karepe situ. Mau apa terserah. Jadi mereka mendengar tapi tidak mendengar karena kekerasan hati mereka. Ini yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kalau orang sudah ndablek keras kepala, nggak mau dibilangi, ya, Tuhan itu menyerahkan mereka kepada kekerasan hati mereka, pada kemauan mereka sendiri, ya. Saya tahu yang namanya mendengar tetapi tidak bisa mendengar. Setelah saya bertobat, ada dua hal yang saya alami. Yang pertama, saya tidak bisa mendengar lagu-lagu dunia, tidak saya minta, tetapi ketika lagu dunia orang lagi nyanyi kayak dangdutan kayak atau apa, saya tuh nggak bisa nangkep itu syairnya apa, kecuali misalnya yang viral-viral, referennya misalnya dulu apa ya, tiba-tiba kan banyak sliweran, goyang gombret misalnya, nah itu otomatis ya denger, tetapi kalau kata-katanya, baitnya nggak ketangkep saudara, apalagi yang gedubrakan itu metal-metal, tidak bisa terdengar di telinga saya. Nah, rasanya tuh ya ada suara tetapi tidak bisa menangkap. Saya waktu itu merenung, oh mungkin ya seperti ini yang merasanya mendengar tapi tidak bisa mengerti apa yang orang Tuhan ngomong. Apa yang misalnya nih hamba Tuhan menyampaikan firman berkali-kali, bahkan kadang-kadang beratus-ratus kali. Tetapi misalnya udah berapa kali tentang pengampunan, tetapi karena orang itu keras hati, rasanya mungkin dia dengar tapi tidak bisa mendengarkan, tidak mudeng saudara, karena kekerasan hati. Oleh karena itu perlu Roh Kudus ya saudara, perlu pertobatan saudara. Yang kedua, saya memang waktu itu sejak bertobat tidak minum antimo lagi. Aneh karena dulu setiap kuliah di Jogja, saya pernah kuliah di Jogja. Saya itu ke Jogja aja minum antimo, harus minum antimo. Tapi setelah kuliah di Bandung sudah tidak lagi minum antimo. Nah, itu yang saya rasakan, ada dua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, yaitu mendengar
lagu-lagu dunia mendengar tetapi tidak bisa mudeng, saudara. Nah, betapa sedihnya ketika kita mengikut Tuhan, ceritanya anak Tuhan, tapi Tuhan ngomong gak bisa ngerti apa yang Tuhan ngomong. Lalu yang kedua, ketika kita tidak mau mendengarkan, ada konsekuensi. Ya, di Zakaria 1-6 di situ tuh Tuhan marah kepada siapa, saudara? Kepada bangsa Israel karena mereka memiliki kekerasan hati, sehingga saya akan bacakan di sini aja. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan membawa bangsa Israel ini diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, saudara. Itu adalah hukuman bagi bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, saya akan bacakan next. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Yang terakhir, bagaimana kita berbahagia? Kita harus memelihara firman Allah, firman yang sering kita dengar. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh mau melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau di sini dikatakan dalam terjemahan next, ada enggak di situ? Ya, dalam NIV dikatakan bahwa he reply, blessed rather are those who hear the word and God and obey it. Jadi memelihara firman Tuhan itu adalah ketaatan. Taat, ya, seperti tadi contoh Maria. Jadi memelihara firman Tuhan bukan sekedar memelihara Alkitab supaya enggak kotor. Ya, siapa di sini yang belum punya Alkitab Bible tulis? Sepertinya anak-anak sekarang enggak punya ya. Siapa yang punya? Oh, masih ada yang punya. Ya saudara, punya saja enggak apa-apa. Sekarang bahkan ada revisi yang baru ya. Tapi saya juga belum beli sih waktu itu. Ada beberapa hal yang ada apa ya, pengaplikasiannya mungkin lebih jelas, saudara. Karena suatu saat kita tidak tahu, Alkitab akan diubah sedikit-sedikit, dan ketika nanti Antichrist berkuasa, klik delete, saudara, kita akan kesulitan untuk mencari firman Tuhan. Oleh karena itu enggak apa-apa, kita ini ngelarisi lah ya, LAI, supaya enggak kesulitan cari dana untuk dapat menjadi berkat bagi ya penginjilan ya, pembagian firman ya. Jadi memelihara firman Allah bukan sekedar memelihara Alkitab supaya tidak kotor, tetapi mentaatinya. Dan ketika kita mentaatinya, itu perlu ketekunan. Ya. Next. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ini adalah memelihara firman Tuhan, ketaatan dan perlu ketekunan ya, supaya kita menyimpan dalam hati, tadi menyimak, mendengarkan dengan aktif, masuk telinga, simpan dalam hati, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan sampai kapan buahnya? Next, terakhir, ayat terakhir. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Jadi sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, atau kita yang pulang dulu ke rumah Tuhan, saudara, kita ini terus harus memelihara firman. Nah, saya ambil
remanya bahagia itu sederhana, betul enggak saudara? Hanya mendengarkan firman dan memelihara dengan ketaatan dan ketekunan. Loh, Bu Ani, emangnya apa dengan hanya mendengarkan firman Tuhan terus jadi bahagia? Ya, Tuhan rindu kita ini bahagia. Yang setuju katakan amin. Ya, Dia Bapa, kita anak. Dia mau kita bahagia dalam hidup kita. Dia mau kita diberkati dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu mau nuntun kita hidup, bahkan mau memakai kita untuk jadi saksinya. Oleh karena itu kita perlu mendengarkan Tuhan. Setiap masalah, setiap keputusan, Tuhan mau menolong kita, saudara. Saya memiliki kesaksian ya kemarin, terbaru. Ada anak enggak setiap minggu bisa ibadah karena dia harus ngurus hotel yang lain. Jadi ini keluarga ini membuka hotel di Wonosobo. Ya, ceritanya setelah kita gembala kul di situ, dia cerita. Papahnya ini dulu cuma jual gorengan. Nah, jual gorengan tetapi dia adalah seorang yang rohani, dia selalu bertanya, dia selalu mau mendengarkan firman Tuhan bicara dan Tuhan tuntun. Setiap keputusan Tuhan tuntun, akhirnya dia memiliki hotel di beberapa kota ya saudara. Nah, akhirnya ketika dia sampai di Wonosobo, Tuhan bahkan memperdengarkan suaranya secara audible. Kamu beli tanah ini dan dirikan hotel. Nah, saudara, itu salah satu contoh bagaimana Tuhan tuh rindu memberkati kita lewat tuntunannya, lewat nasihatnya, lewat teguran kita, supaya kita ini bisa menjadi berbahagia seperti apa yang Tuhan rindukan itu terjadi dalam hidup kita. Praktekkan setiap setiap firman yang datang. Misalnya, saudara sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku. Nah, ketika kita datang, kita memperoleh kelegaan. Tuhan mau menguatkan kita, Tuhan mau memberikan semangatnya bagi kita. Contohnya seperti itu. Jadi kita itu sebetulnya punya banyak harta yang Tuhan sediakan, banyak kekuatan yang Tuhan limpahkan, banyak janji yang Tuhan akan berikan. Kalau kita selalu mau mendengarkan, saudara. Kalau kita rasanya tuh hidup mungkin sedang susah gitu ya Tuhan bilang bersyukur, ya bersyukur aja. Ya memang kita harus selalu terima nih Bu Andi keadaan kita gini, tetapi dengan bersyukur ada satu spirit ya saudara yang membuat kita ini berbahagia. Tuhan tuh mau menguatkan kita dengan bersyukur karena ada mujizat dalam bersyukur. Contohnya seperti itu. Jadi gak usah sulit-sulit bagaimana mendengarkan, tetapi setiap firman yang datang kita mendengarkan sungguh-sungguh, jadikan rema, kita lakukan, dan sampai kita taat dan kita memiliki ketekunan sampai itu berbuah, saudara, dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan itu yang bisa saya sampaikan. Setiap kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk rahasia terbesar bagaimana kami boleh berbahagia. Karena sungguh-sungguh Tuhan mau hidup kami diberkati Tuhan, terlebih dalam emosi kami, kebutuhan jiwa kami tetap boleh menerima kebaikan Tuhan, dan sehingga kami dapat berkata bahwa kami ini berbahagia Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini mengabaikan firman Tuhan, bahkan mungkin tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan padaku, ku mau turut
ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Musik dengan lembut. Mari jemaat Tuhan, saya minta waktu beberapa menit ini kita semua fokus kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, ajarkan kepada kita, siapakah yang berbahagia? Adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Tuhan mau kita berbahagia. Saudara dan saya berbahagia. Kita akan berbahagia kalau kita melakukan firman Tuhan. Renungkan baik-baik. Apakah kita sudah masuk kepada kategori orang yang mendengarkan? Bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi mendengarkan apa yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan ingatkan, hari ini Tuhan berbicara, minggu lalu Tuhan berbicara, kemarin Tuhan berbicara. Orang yang mendengarkan tidak akan melupakan itu, tetapi akan melakukannya. Hidupnya diubahkan. Semakin hari karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupannya. Untuk mendengarkan perlu ada hubungan. Karena itu mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Singkirkan segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan perlu ada kerendahan hati, siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tidak merasa diri kita benar, tidak menganggap kita ini pinter. Orang yang tidak mau mendengarkan didikan, menganggap dirinya sudah baik. Dan tanpa sadar dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan sampai karena kekerasan hati kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Tuhan membuat kita tidak bisa mendengarkan. Dan ada konsekuensi yang akan kita terima. Tapi mari pagi siang hari ini kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu. Dan yang kedua, aku mau memelihara firman-Mu dalam kehidupanku. Memelihara firman artinya obey. Obey. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Memelihara firman artinya taat. Saudara, sekecil apapun perintah Tuhan, ketika kita melakukannya, kita adalah orang-orang yang taat.
Tetapi ketika kita mendengar firman dan kita tidak melakukannya, sekecil apapun pelanggaran, tetaplah itu ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, dan akan membuat hidup kita berbahagia. Bolehkah saya mengajak kita untuk meresponi firman dengan membuka hati dan membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau katakan, Tuhan, aku berjanji, aku mau mendengarkan firman dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Katakan dengan segenap hati kita, ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Katakan, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Oh, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ini janji kami Tuhan. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri katakan, ku serahkan padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi. Yang mau ikut rencana Tuhan katakan, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari tetap buka kedua tangan saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu pagi ini Tuhan. Kuduskan kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami berjanji pagi siang hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang yang mendengar dan memelihara firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami akan menjadi
orang yang berbahagia. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, satu persatu dalam kehidupan mereka. Berkati yang sedang studi kuliah, Tuhan berkati mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa, Tuhan jaga lindungi mereka. Mereka sungguh-sungguh boleh menjaga diri mereka dengan kebenaran firman-Mu dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Mereka sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap keluarga demi keluarga, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, Tuhan memberkati mereka. Tidak ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya semuanya mengalami janji Tuhan yang ajaib. Semuanya diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami membuka kedua tangan kami. Mari buka kedua tangan kita sekali lagi, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.